Itu lo kenapa bisa dikeroyok? Ya gue sebagai keroyok emang gara-gara ada anak-anak juga yang salah. Heeh. Karena kan kampungan Pulau Kapal situ kan mereka KR apa Budu apa Doski ya kan. Heeh. Coret-coret lah mereka di situ, gue nggak tahu. Karena kan gue pacaran, mereka yang keluar coret sepilok. Heeh. Pas pulangnya, gue lihat tuh itu setir, gue bilang pilokan anak-anak udah banyak ya kan Israel kan. Heeh. Nah, gue bilang besok gue kena nih, gue bilang digebukin nih, gue bilang bener kejadian gue digebukin pulangnya. Nah dari situlah gue dendam ya kan. Heeh. Pokoknya hari Sabtu kita nungguin di Salemba Carolus. Oh, jadi lu udah punya planning nih. Planning balas dendam lah. Mana lu dikeroyok itu di Kebetulan Pulau Sabtu Kapal. itu kan mereka kan, ya gue nggak tahu nih isu-isunya sih banyak yang bilang batik apa? Oh, Tim. batik berdarah. Iya. Salam. 1, 3, 4. Baik lagi di channel yang sama nih, STM St. Joseph, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Hari ini gua panggil lagi nih, waktu itu udah tampil, waktu itu berdua deh sama Richard ya, Esen ya, Iya. sama Richard. Nah, terus di komen-komennya itu banyak minta diulang, dia sendirian katanya ya kan. Gua bilang, nih ada apa nih ya kan, minta diulang. Akhirnya gua minta bantuan dari BISJ untuk selidikin nih. BISJ itu Badan Intelijen St. Joseph. Nah. Jadi gue selidikin, ada apakah dengannya, ada apa denganmu ya kan? Ternyata ada apa cerita yang belum diungkap lah di situ di yang waktu di konten yang pertama. Nah, ini pokoknya gue hari ini gue undang lagi sesuai dengan permintaan kawan-kawan. Waktu itu ada cerita yang katanya di Berlan sama di Salemba. Nah, ini kan gue nggak tahu nih. Nah, sekarang gue tanya langsung sama orangnya. Nih, Sen. Nih gue undang lagi nih Sen ya. Ini yang kedua kali kan Sen ya. Siap. Nah, waktu itu kan lo waktu itu sama Richard. Nah, yang komen-komen banyak lu minta diulang. Gua nyari-nyari informasi, gubek-gubek ternyata dapet lah. Ada beberapa. Nah, yang pertama aja dulu. Yang di Berlat. Awal dan akhir itu kenapa bisa terjadi sesuatu di situ gitu. Awalnya gimana? Gara-gara sih pagi-pagi anak-anak ribut di Berlan Pagi. sama anak-anak kampung situ lah. Ya, kita masukin kan, kenain Naik- tukang ojek tuh. Naik ke atas 2. Atas 2 kalau nggak salah. Rame waktu itu kalian. Iya. Itu kenapa itu kalian maksudnya? Ya nggak tahu, ada salah satu teman kita ngebagi tukang ojek situ ya kan, apa berdarah lah ini. Nah, siangnya dapat kabar mereka nungguin tuh. Kabar dari Dapat kabar dari ada salah satu yang anak-anak tinggal situ, anak Prancis tuh si Berti. terus Nah, itu dia dijemput tuh, panggil bapaknya. Suruh pulang. Jangan lewat situ tuh, ramai sekali tuh. suruh pulang duluan. Berlan sama Palmeriam udah kiri kanan kan. Suruh pulang duluan gitu maksudnya apa gimana? Iya. Oh, dijemput bapaknya. Iya, dijemput bapaknya. Udah ngasih tahu kan, karena kan si Berti itu kan tinggalnya kan di Berlan. Gitu. Udah ngasih tahu katanya udah jubel lah mereka. Tapi bapaknya ini ngomongnya ke Ke Berti udah nyampein ke anak-anak. oh, Jangan lewat situ ya, namanya dulu jiwa muda ya kan. 40 enggak, pasti dia. bukan jiwa muda, mungkin lu nggak tahu. Mungkin cuman Ya paling biasa lah kita lewatin loh. Selama ini bukannya sombong kan. Kalau kita lewat ya kan jebol mulu mereka ya kan. ya, tapi mungkin enggak sebanyak yang lu kira kali waktu itu kali ya. Iya, bisa jadi. Terus akhirnya Udah siang-siang ya pertama kita dibantai dulu kenari jalan. Itu jalan kaki kan di Kenari sampai Carolus sama siapa? sama anak KR. Oh. Sama anak Akamsis itu lah. Tetangga idolaku. Tangga. Nah kita ribut jalan sampai ke Carolus, kita naik tuh 402 tuh. Dari Tegalan mereka udah ngiatin. Udah jalannya terus sampai di seberang Berlan. Palmeriam kita turunin, kita masukin tuh Palmeriam sama sebelahnya tuh. Tapi kalian posisi dari jauh udah lihat rame.
Ya pokoknya udah kita lihat rame mereka. Cuman kita nggak ngeliat sebelah kanan tuh. Sebelah kanan seberangnya. Oh. Kita main hajar masuk, totonya dari samping. Gitu. Tapi mereka colongan kan. Awalnya kalian bentrok lu sama Palmera, sama Tegalan. Sama Palmeriam. Kalau Palmeriam. Tegalan seberang Gramedia kan. Palmeriam kan. Heeh. Seberang-seberangan. Mereka rupanya udah atas Palmeriam gitu. gua lupa sebelah mana ya? Seberang-seberangan, di bawah jembatan. Oh, iya. Itu kan itu Seberangan Berlan ya? Iya, seberang-seberangan persis. Heeh. Nah, kita udah ngebagi, udah ribut masukin ke kanan kita, totalnya dari samping ini nih. Nyebrang. Anak Berlan. Marah-marahan semua pokoknya rame lah situ lah. Heeh. Kaget ya kan. Udah agak mundur. Sebagian anak-anak yang diam di mobil itu mati di tempat. Nah, gua udah nggak bisa ngelawan lagi ya kan. Itu udah kanan kiri udah main bacok-bacokan lah ini. Udah gelap mata lah. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Yang terjadi ya gue cabut, ya anak-anak yang di mobil ya dari masain lah gitu. Siapa Kayak gue juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang siapa yang kena? Yang kena waktu itu ada tetangga si Bule. Bule. Kenapa ya dia? Kena kakinya dia. Di balokin apa? Nah celurit. Itu yang gue dengar kabar Sama si siapa? Si Glenn itu. Glenn angkatan 2002 dia di atas Alek. gue setahun. Nah itu dia ketinggalan tuh di belakang tuh. Glenn Alek. Lagi ribut. Si Alek. Si Alek. Panggilnya kan Glenn dia kan. Oh, Glenn. Glenn. Nah udah. Berarti dia kelas 3 posisinya. Dia posisi kelas 3 nih, gua kelas 2. Itu dia bisa kena gimana dia? Mungkin ketinggalan, gua nggak tahu. Pokoknya gua udah selamatin masing-masing lah diri masing-masing udah ya kan. Nafsi lah ya, masing-masing lah ya. Namanya udah dikepung habis-habisan. Dia kena. Ya udah dengar kabar si Glenn kena nih, si Alek nih. Dia juga merasa bersalah juga ya kan. Ya nggak bisa saling Tuduh atau saling dukung lah kita. Yang namanya juga di press kiri kanan ya mau diapain lagi. Ya cuma kita buat perhitungan, besok kita ribut, kita colongin lagi. Si Glenn kenapanya dia? Icat tapi dia kenanya di Paseban dia. Paseban dia emang di depan miring ya kan. Oh awalnya kena di Paseban, awalnya dia kena dulu. Dia kena dulu. Baru kalian ribut lagi di Makmur. Iya. Di mana? Di Berlan. Berlan ya itu mah, kalau yang itu mah cerita lain lagi kalau Paseban. Oh. Kalau Berlan ya itu ceritanya. Paginya kita ribut, kita kenain tukang ojek ya kan. Orang kampus itu. Siangnya mereka nungguin ya itu kejadian itu. Kita di press habis-habisan. Banyak kalian yang Itu pun juga sekali tuh. Nah, itu tadi kan lu bilang beda cerita lagi. Yang pas si Alek si Glenn tuh kena pas di Paseban. Alek kena itu di situ juga di Berlan, cuma dia lari ke Tegalan. Oh. Gitu. Gua berusaha tembusin nih ke Palmeram sama seberang Berlan tuh. Nah, kita dicolongnya dari samping, nggak niat. Nah, kita mundur. Nah, situlah si Alek atau Glenn kanannya di situ. Itu udah selamatin diri masing-masing. Tuh. Dia kena apa tuh? Kalau dia kenal sama anak Tegalan atau anak Berlan? Ya maksudnya diapain menurut gua? Pokoknya digancur lah dia lah. Komblok muka ya kan. Bibirnya dihantam gitu. Dihantam gitu. Nah, itu yang ngasih kabar siapa? Dia kena. Ngasih kabar ya anak-anak kasih tahu. Anak-anak lihat gitu maksudnya. Terus akhirnya pas tahu itu dia kena, besok kita balikin, tapi nggak langsung besokannya ya, kita tunggu berapa hari jeda ya kan, gitu. Tapi sempat koma si Alek. Kenapa? Koma apa enggak? Kurang tahu deh koma apa, gue kurang tahu deh, pokoknya kena aja deh. Dia sempat berapa hari nggak masuk. Ya itu juga gue juga merasa bersalah juga, nggak bisa nge-backup. Ya karena itu juga anak-anak juga banyak kena. Ya karena memang posisi kalian kan awalnya kan memang nggak tahu kali ya kan. Nggak tahu sebelah kanan. Ya pokoknya lihat karena kan posisi itu kan di kiri. Iya. Mungkin kalian lihat yang daerah situ aja Tegalan, pokoknya sebelum mereka bantai nih, kita udah turun duluan. Sistem dulu kan anak begitu kan. Pokoknya jangan sampai nih mobil pecah. Kalau ada musuh mau di KR mau di mana pun selalu kita turun depan duluan. Nggak ada kasih kesempatan kita dilempar batu duluan.
gitu. Dari dulu gitu sistem yang dulu turun duluan. Ya emang zaman kakak kelas kan juga begitu kan. Kalau ada musuh depan turun duluan gitu. Jangan sampai kena bantai duluan lewat tuh doang. Kena 2 kali kita gitu. Akhirnya dia dibawa ke Cipto apa? Nggak tahu dia dibawa kemana lah, pokoknya gue menyelamatkan diri aja. Akhirnya nggak, abis itu akhirnya selang berapa hari kalian balikin lagi, Ributin lagi Berlang. Budut siangnya mah kayak siangnya tuh kita balikin lagi. Oh situ yang ngumpul anak Budut KR. Iya, ya kan siangnya kan kita ributin. Bukan akamsinya. Sama akamsi juga. Akamsinya juga ganggu. Ya kalau ribut sama pelajar masih ada perlawanan lah ya. Oh. Tapi kalau sama akamsi udah agak ya begini lah kita maju mundur. Sempat lama pas. Iya. Kira-kira berapa jam? Ada itulah Berlang itulah sekali kita. Ada Tapi ya ujung-ujungnya pas udah nggak pernah ribut lagi. Paling ribut pagi turun naik dicabut. Oh mungkin dia nggak terima kalau yang pas kalian pagi itu kali ya. Memang awalnya kalian sebelum itu pernah dibantai memang di situ sering Cuma bantai. turun menurun kan. Oh iya. Tapi ada kejadian lucu nih waktu gua kelas 3 nih sama anak Berek, jadi agak klop lah kita lah. Oh gitu. Kayak gue bilang gitu sama anak Doski seberdamai. Jadi ceritanya gue ngebetak, gue turun di situ juga di budaya. Di budaya. Budaya sama anak Doski tuh inget gue bener nggak tahu namanya siapa itu. Jadi teman, jadi CS. Gitu. Anak Doski itu anak Berlan. Ya nggak ribut lagi. Enggak, maksudnya anak Doski itu anak Berlan. Anak Berlan, Doski itu anak Berlan. Oh. Ya. Sempet main sekolahan ya kan, dia ini udah lah belum. Ya kalau gue zaman dulu kelas 3 ya pis-pis aja ya kan. Karena udah kelas 3. Yang penting depan mata gue kalau dia ribut sama tetangga sebelah ya udah. Bener lu mau ribut sama sebelah. Ya udah. Yang ributin duluan baru kita pengen. Oh, dia sempat ribut juga. Lu tahu penyebabnya kenapa dia Doski? Dulu kan ada apa namanya? Perdamaian. Yang perdamaian sekolah lah apa namanya? Ya itulah Ya pokoknya. itulah, itu di anak asrama, cuma gue nggak ikut, cuma ngasih tahu. Ya kita udah pis nih mas sama tetangga seberang sekolahan kita nih, anak Doski. Nggak masalah lu. Tin. Ya lagi juga kita juga ribut satu jalur juga ngapain ya kan? Iya. Nah, ini ada lagi. Oke, itu yang ternyata yang di Berlan seperti itu kejadiannya. Jadi di situ ada beberapa temen yang kenal lah ya sama anak kampung situ ya kan. Iya. Ya, awalnya memang mereka ngenain duluan, mungkin nggak terima atau gimana, akhirnya balas dendam ya kan. Nah, akhirnya kalian dipres seperti itu ya. Nah ini ada lagi, gua cari-cari informasi, katanya yang ada kejadian di Salemba kalau nggak salah. Salemba sebelah Karoles. Ya, gua nggak tahu sudah mananya. Sebelah Karoles gua nggak tahu. Ya tapi yang jelas, Banyak permintaan ya. enggak, bukan. Gua nyari-nyari informasi aja kan. Gua nanya-nanya lah, akhirnya gua dapet tuh Salemba. Ada kejadian juga di Salemba. Nah itu kenapa itu? Awal mulanya sih hari Sabtu tuh gue inget tuh, karena dulu kan Awalnya kenapa bisa ribut besar di Salemba? sebelumnya itu gue dikeroyok sama anak bulak kapal. Sebelumnya lo dikeroyok? Iya, karena kan gue punya mantan nih, anak maksud tinggalnya di bulak kapal kan. Gitu. Nganter Ya, cewek. cewek. Oh iya, bukan nganter cewek lah, bukan Ya mantan. besokannya gue dendam dong ya kan. Enggak, tar dulu. Itu lo kenapa bisa dikeroyok? Ya gue seperti keroyok emang gara-gara ada anak-anak juga yang salah. Heeh. Karena kan kampungan bulak kapal situ kan mereka KR apa Budut apa Doski ya kan. Coret-coret lah mereka di situ, gue nggak tahu. Karena kan gue pacaran, mereka yang keluar coret sepilok. Pas pulangnya gue lihat tuh itu setir, gue bilang pilokan anak-anak udah banyak yang di Israel kan. Nah gue bilang besok gue kena nih, gue bilang digebukin, gue bilang bener kejadian gue digebukin pulangnya. Nah dari situlah gue dendam ya kan. Pokoknya hari Sabtu kita
nungguin di Salemba Carolus. Oh, jadi lu udah punya planning nih. Planning balas dendam lah. Mana lu dikeroyok itu di Kebetulan blok Sabtu kapal. itu kan mereka kan, ya gue nggak tahu nih isu-isunya sih banyak yang bilang batik apa? Oh, Tim. batik berdarah. Iya. Nah, nih banyak yang nanya nih, batik berdarah. Karena gua nggak tahu. Karena kan mereka Sabtu itu kan sekolah negeri kalau hari Sabtu kan pakai baju batik ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Oh. Dan tuh, itulah dari Sabtu, hari Sabtu itulah mereka ini. Nah, itu kenapa ya, kita gantian ngatur strategi. kenapa bisa dibilang banyak yang nanya sih ya batik berdarah. Gua nggak tahu. Sampai gua buka di Google pun nggak keluar. Mana ada yang bilang lagi makan mie Gue nggak ayam. tahu, banyak yang bilang batik berdarah Iya. karena itu. Gua Anak-anak juga nggak tahu, ya kan? nggak Karena sih. Sabtu mereka pakai baju batik, banyak yang korban. Gua buka di Google nih. Hmm. Gua buka di Google. Ada batik berdarah begini. Ada satu inian. Jadi orang lagi makan mie ayam, jadi makan mie ayam kena saus. Gue bilang apa-apaan sih, gue bilang nih. Jadi gue nggak tahu makanya nih. Nah, kebetulan mungkin bener enggaknya kan kita nggak tahu Sen ya kan. Ini ya lu bisa lah ceritain itu kenapa bisa disebut batik berdarah seperti itu gitu. Itu kenapa? Itu tadi kan awalnya dikeroyok nih. Ya, keroyok. Akhirnya lu jadi nggak terima lah, ya. Iya. Waktu zaman hari itu Sabtu nih ya, kita nungguin. waktu zamannya sekolah lah. Akhirnya Sabtunya lu balikin Balikin ke pulau kapal apa? Oh nunggunya di Salemba. Salemba. Oh. Kita bagi apa? Strategi lah, satu nongkrong sana, satu nongkrong di 268, satu di UI. 68. Apa namanya? 68. 68 ya? 68 SMP gue. Ya gua kagak tahu lah, pokoknya seberang Advent aja. Sekolah negeri apa itu? 68. 68 ya. Nah, Itu bagi-bagi tugas. Oh. Nah, mereka miring kan Sabtu kan. Itu yang miring apa tuh? Pokoknya kalau Pasar nggak Baru apa kayak Kenari? siang atau budut siang, pokoknya Arah pulang. bukan ke arah pusat mereka. Oh, mau berangkat. Tuh, karena kan kalau pagi itu kan kayak kan, maksudnya sekolah tetangga kita kan suka pulang cepet ya kan. Kalau kita siang dulu kan minum dulu, ya kan. Pokoknya Iya, kita, iya. nah itulah tau lah. Hura-hura lah ya. Terus Ya udah, hari Sabtu itu kebetulan tuh memang nggak ada polisi apa gimana, pokoknya tuh lama di situ dah. Nah kita babi buta situ. nah terus enggak gini maksud gue ceritanya kalian kan istilahnya bagi-bagi lu nyebar lah ya. Nyebar. Tuh, mereka pun juga sampai loncat jendela inilah, sampai sopir turun semuanya kan. Patas 2 lewat nih. Patas 2 apa waktu itu? Kalau nggak salah Patas 2 pas Semabel ya, lupa gue. Ya pokoknya mereka miring. Nah, akhirnya kalian Ya kita pantekin. pantekin. Iya. Terus akhirnya gimana tuh? Ya udah kita berlomba-lomba lah ini. Berlomba-lomba berbagi kebahagiaan sana. Dan akhirnya lu bagaimana Sen? Ya akhirnya mereka cabut, ada pokoknya banyak juga ya mereka korban ya kan. Gitu. Ada yang loncat dari jendela, ada yang lari ke sana, ke arah mana? 68 sana. Itu ada yang lari ke UI, yang di UI itu dibagi lagi sama anak. Itu. Sampai sopir naik pun juga turun semua. Oh, supir turun. Tapi tumben-tumbenan itu pengamanan polisi itu nggak ada Sabtu itu. Mungkin dia Udah, lagi mungkin lagi ke kemana gitu. Bisa jadi, kemana ya. gitu kan. Nah, kenapa bisa dibilang batik berdarah gitu kan pembantu? Ya mungkin karena mereka pakai hari Sabtu itu kan sekolah negeri pakai batik. Oh, pakai batik. Ya. Dan juga banyak, ya itulah banyak Banyak yang kena. anak juga ngebagi-bagiin situ juga ya kan. Tuh. Lu ngenain juga? Nah itulah mungkin gua juga nggak tahu juga, cuman anak-anak seperti itu bilang. Lu ngenain juga nggak? Lu ngenain juga? Aneh juga. Ya, otomatis lah ya kan. Karena lu yang punya dendam gitu lah ya. Ya tentang Lalu dibantingnya memang sama anak air kalau enggak maksudnya dibanting sama ya gua nggak tahu lah anak bekas. Ada anak yang itu pokoknya namanya indetek sekolah musuh ya kan. Ada anak miring apalagi sekolah tetangga kita. Sama di pusat itu. Udah ajar. Dia datang dari sana miring.
sama anak-anak udah diapa antek-antek semua kelilingin gantian ya kan. Tuh. Ya mereka harus juga loncat dari jendela ke sana, ada yang tinggalin lah, kita bagi lagi Pak. Tuh. Ya banyak lah dengan korban itu. Ya itu nggak, ini cerita kita waktu sekolah ya. Sekolah lah ya, iya. Nggak ada unsur. Nggak ada unsur Ya. yang gimana ya, mungkin kalau ada teman-teman yang nonton ya. Dan itu pun kok sore pun anak-anak kan habis dari Banten kan ribut lagi tuh kok. Oh, di mana? Sempet kita nih main biliar dulu nih di Megaria nih. Di Tahu Megaria kita pulang nih 2.13, rupanya mereka dendam nih. Nungguin di samping Cipto tuh yang kali itu. Belakangnya seberang UBK. Oh iya, ini apa namanya? Pipa itu gede gitu tuh, gue tahu. Pokoknya masuk gawe di situ lah kita ributin aja situ lah. Pedestrian apa gitu. Dia tahu anak-anak pada nongkrong di Megaria kan habis Barte ya kan. Oh. Itu mereka dendam kali itu. Nah, kita masukin situ lagi. Oh, ribut lagi. Ribut lagi ya. Nah, Pasti. situlah gue kena situ gue. Pas masuk itu emang niat gue emang jahat ya, cair bagong. Wah, pikiran gue bagus nih cair nih gue buat koleksi ya kan. Udah. Gue cuma modal ini aja kan, seadanya aja lah itu. Gue nyelamatin satu, kawan si Timbul kena. Dia gak kena, cuman gue selamatin, gue nggak tahu kalau udah dibagi dulu di belakang. Tuh. Ya udah, ya kayak nggak tahu cabut, kenapa saya gue tektok kali itu gue jalan. Ya baru gue lihat darah ya kan. Wah, Mungkin kena juga gue bilang. tumpul kali ya. Dijahit juga lo? Ya juga, Luar dalam. luar dalam. Kayak kelabang lah, punggung. Kelapa. Oh ya, nggak apa-apa. Ya seumur umur dari kelas 1 ke kelas 3 itu aja kena bacok. Ya pasti ada lah kena Apa sih? kena disuntik pasti ada lah. Iya. Kalau pincang-pincang ya pasti ujungnya pasti lo kena gitu aja kan. Kalau pincang ngompong ya. Ngompong. Ya gitu. Nah itu kita cerita dia waktu itu lah. Nih gua dapat lagi nih Sen. Gua cari lagi, penasaran nih. Gua nggak nyari itu dua informasi itu doang. Gua cari lagi, gua ubek nih. Gua sampai sewa satelit yang di luar angkasa ya kan, biar terpancar semuanya ya kan. Dapat tuh, langsung digarisin sama dia, bunyi kan. Itu yang katanya lu di mana ya? Di Polonia apa gitu, berempat. Oh, Polonia berempat ya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu benar nggak? Ada nggak cerita? Iya ada gara-gara Nah, berarti gua nggak sia-sia nyewa satelit. Berarti ada benar. berempat Nah. doang sih. Oh, berempat doang. Si Moso kan kena paginya. Kena di mana dia? Gua nggak tahu dia kena di mana, dia laporan. Kena nih gua nih. Ayo lagi, gue bilang kita pulang, kita tungguin. Kita berempat aja, gue bilang gitu kan. Berempat tuh siapa aja? Gua, Icat, Dayak, sama si Moso udah. Oh, lu Icat, Dayak, Moso. Iya pokoknya angkatan gua aja udah. Heeh. Dan si Moso ini hantem gua depan, hantem pintu depan. Lu hantem apa? Lu hantem Pokoknya bajai apa mikrolet? kan gini kan. Iya maksudnya dia naik apa? Naik patas dua. Patas dua. Dia. Posisi miring apa? Miring, udah dari jauh udah miring. Kita di Oh. lampu merah kan, polo dia kan udah rapi ya kan. Lihat miring baru si cacip. Nah, karena kita berempat, dua belakang udah mundur. Cuma penting kan kita kenain dulu. Karena udah cabut. Oh sebentar doang gitu ya. Ntar doang ya, cepet lah kejadiannya. Yang penting Kita orang naik. nyuntik dulu baru cabut gitu lah ya. Iya. Itu Moso kena apanya? Wah, gue kurang tahu deh kenapa dia. Dia berangkat pagi paginya, pokoknya dia kena paginya ya. sendiri, dia berangkat sendiri apa Kayaknya dia berangkat sendiri. berangkat sendiri? Akhirnya dia ngadu sama kalian. Iya. Karena kalian berempat doang nih, pulang sekolah jalan lagi. Jalan lagi. Emang kita mengingatnya udah kita berempat aja lah, ngapain rame-rame ya kan. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Ya, menurut gue sih waktu itu ya, waktu zaman sekolah sih ya memang kita ya punya jiwa muda lah ya kan. Ya untuk teman-teman yang nonton ya, nah,
Anggapin yang positif aja, nggak usah lu wah ini dia nih yang berlalu biarlah berlalu. Asik. Iya. Sekarang kita nanam aja yang udah lu jalanin sekarang gitu. Lu yang berpositif aja lah ya kan. Nah itu nih tadi udah jadi udah terungkap yang namanya batik berdarah nih. Selama ini kan gua nggak tahu, dan banyak juga gua tanya abang-abangan sama temen-temen gua, karena memang mereka nggak tahu, karena nggak ngalamin seperti yang apa yang teman-teman tanyain ya kan. Makanya waktu itu banyak komen, banyak kan, hampir ada yang adu apa namanya, Argumen ya. argumen lah, bukan adu argumen sih, adu tulisan karena dia ngetik ya. Kalau kita pakai bibir argumen nih, mati kondangan. kalau ini Ada tulisan. adu tulisan. Nah sekarang sekarang begitu gimana tuh ya, akhirnya udah terungkap lah ya nih batik berdarah. Ternyata doi waktu itu awalnya memang digebukin di Bulog Kapal, mungkin dia nggak terima, digebukin, dikeroyok, akhirnya dia besoknya ngajak temen-temen untuk yang balikin lah. Kejadian hari Sabtu tuh ya, hari Sabtu. Nah sekarang ini lo Sen, sebagai alumni nih Sen, Jos, menurut lo pelajar sekarang mau pelajar waktu zaman lo ada bedanya nggak sih? Ya pasti ada bedanya lah ya. Belajar dulu sama belajar sekarang. Belajar dulu ini detik kita bahkan ribut ya kan. Emang zaman masanya emang tahun 2007 ke bawah ya kan, sampai emang ribut mulu ya kan. Kalau pelajar sekarang ya oke lah. Kalau gue bilang sekarang udah nggak ada ribut-ribut, paling udah berkurang lah. Tapi menurut gue sih Sen ya, kalau di Jakarta sih udah jarang Sen, malah udah nggak ada Sen, malah jatuhnya di luar Jakarta, luar kota, kayak Bogor lah, Tasik segala macem, sampai Jawa pun lu lihat sendiri barangnya udah gede banget ya kan kalau ribut, buset, Iya. nggak ada nomornya. Kalau dulu masih ada nomor ya, tahu ada nomor 1 nih, nomor 2 nih, nomor 3 ya, nomor CR ya. Kalau sekarang udah nggak ada nomornya. Nggak ada. Iya. Nah menurut Udah beda masa. Nah, Beda lah masanya. menurut lu tuh bagaimana Sen? Apakah lebih parah sekarang? Apa lebih parah zaman dulu? Kalau menurut gue ya para zaman dulu lah. Parah zaman Iya. dulu. Kita mau apa sekolah manapun pasti ribut ya kan. Dan bukan sekolah kita aja, maksudnya antar pelajar-pelajar lain pasti kan ribut-ribut mulu. Iya kan? Tiap hari. Hampir tiap hari. Karena pun juga nggak, bedanya mungkin begini Sen. Bedanya pelajar dulu sama pelajar sekarang kan kalau kita dulu tuh niat nggak niat sebenarnya. Emang nggak niat. Kalau kosong ya udah kosong gitu aja, Iya. ya kan. Kalau ketemu ya kita paling bentrok, Tuh. ribut, udah kelar. Kalau nggak ribut sama pelajar, kita ribut sama warga, ya kan. Kalau ribut pelajar warga, tapi kan dulu kebanyakan kita sama warga ya kan, Masih banyak kita ributnya sama warga sih. sama warga dulu. Iya. Kalau pelajar lah, hampir dikit lah, bisa dihitung lah. Nah kalau yang sekarang itu kan janjian Sen. Janjian yang ada lewat medsos ya, lewat Lewat Instagram medsos, ini. lewat Facebook, lewat Iya, apa, tahu-tahu tuh kayak gitu ya tuh. kan, lewat tweet atau apa. Nah, menurut lu itu kalau kayak begitu, menurut tuh Itu hal yang bodoh. hal yang bodoh ya. Ya sekarang ribut ngapain janjian? Iya kan? Kalau memang ribut ya ribut aja langsung. Kalau itu kan kalau lewat Instagram, lewat medsos ya kita bilang ya. Itu hal yang bodoh gue bilang. Seharusnya medsos itu dibuat positif lah. Iya. Ya kan, kayak lu mau kayak sekarang gitu mau jual barang atau lo nyari gawean atau segala macem, cari cewek, ya kan di situ bisa. Kalau lu nyari koreng di medsos buat apa gitu kan ya? Menurut lu gitu kali ya? Bener gak sih? Bener-bener. Lu buat pesan-pesan buat pelajar Sen, apa sekarang? Ya kalau menurut gue sih pesan-pesan buat pelajar sekarang nih,
tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Oh. Skill. Vin. Pinter juga belum tentu berhasil. Orang bodoh juga belum tentu bodoh. Itulah yang gue bilang. Yang penting kita harus ngumpulin bakat aja, bukan bakat ya. Pengalaman kali ya. Ya pengalaman itu paling penting, pengalaman. Dan juga nih kalau untuk kedepannya kita mesti ngeri 2 pasal. Apa itu? Pasal 1, bos selalu benar. Oh iya. Pasal 2 kembali ke pasal 1. Kalau dunia kerja ya. Oh, dunia kerja. Pokoknya kalau bos mau ngomong apa ya kita yain aja. Jangan pernah kita berdebat. Itu aja sih kuncinya. Kecuali kalau kita benar dibilang salah. Ya. Gimana itu? Apa kita harus Kalau benar dibilang salah. apa kita harus Ya kan kita kerja, kalau misalnya kerja sama orang, bos kan selalu benar. Oh, kita tetap harus mendengarkan kata bos. Ya mungkin paling kalau misalnya kita kasih saran, bos begini nih bos, terima syukur, nggak terima ya udah. Tapi walaupun gimana pun juga keputusan di bos. bos. Karena bos yang megang duit. Ah, ada Oke. Oke, bos. siapa? Intinya jangan males lah. Sekarang lu aktivitas? Aktivitas gua sekarang di darat nih. Gua udah lama nggak berlayar juga ya. Oh, dia dulu di waktu di konten yang pertama dia sempat bilang jadi Popeye Sailorman. Karena pandemik nih, dia akhirnya jadi Rambo di darat mainnya. Nah, selama lu udah nggak di perairan, karena di pendaratan nih kan. Darat. Ya, jadi dagang lah gua, berbisnis. Bisnis apa? Pertama gua udah sayur online, tukang sayur.co. Bisa diituin apa ada IG-nya? Ada lah aplikasinya, tukang sayur.co ya kan. Tukang sayur. Ya, tukang sayur.co. Tukang sayur.co. .com apa .co? Tukang sayur titik co. Go. Co. CO. Ah. Oh, Itu bisnis itu gua sih. Sampingan loh. sampingan. Yang kedua ya itu semua lo buka sayuran. warung, ya kan. Semua sayuran. Ya. Semua sayuran, bukan sayuran ini aja sih. Kayak semacam Carrefour lah ya. Ada dagingnya juga, ada ini. Kayak jual jasa lah. Oh. Nah, kalau teman-teman mau bisnis, mau dari sayur atau daging segala macam, bisa lah hubungin di IG yang ntar ada di sini. Selain sayur apa, Sen? Buka warung apa? Warung, gue sempet pinggir jalan ya kan. Di daerah mana? Di daerah Tanjung Lengkong, Otista. Oh. Ya buka kecil-kecilan lah, kafe kecil-kecilan lah pinggir jalan. Tapi nanti gue udah banting setir juga, Wih, jual minuman. woi, jual minuman le. Apa itu? Minuman alkohol lah. Workout. Wes. Saya bisa mampir. Februari lah, tunggu suratnya keluar baru. Oke. Februari lah Ya baru. harus lah itu kalau lo mau buat yang jual itu mah lo harus istilahnya buat pegangan lo ya harus ada Itu memang harus ada suratnya. perizinan lah istilahnya. Jadi lo biar lo misalkan ada operasi atau apa lo kan tinggal ngasih surat perizinan itu kan. Jadi lo bisa aman juga. Take away apa standby? Jual putus. Jual putus. Kayak di Sabang aja ya kan. Beli cabut. Nanti Sabang kan Jakarta Pusat, kalau gue bikin Sabang nih Jakarta Timur ya itu. Jadi beli cabut. Tanjung. Beli Iya. cabut. Nggak ada Dari Mesari lah ya kan. nggak ada meja satu pun nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak taruh meja gitu? Kan pinggir jalan. Oke. Bahaya kalau minum situ ya kan. Yang ada mobil orang timpukin. Ngomong timpukin ya kan. Ya oke lah, itu bisnis dia apa jualan kayak model kayak Carrefour gitu, sayur, daging segala macam. Terus Es durian. sempat buka warung kecil-kecilan lah, es durian segala macam. Akhirnya doi banting setir, akhirnya beli jual minuman lah. Apa lagi tuh mereknya? Apa lagi ya? Durian kelapa. Enggak, minuman. Minuman gue golakan sih apa aja. Dari Golongan C. bir Oh, udah. sampai vodka sampai Manson. Smirnoff, merek kan itu. Enak tuh. Oke, jadi buat teman-teman ini udah buat
datengin lagi nih si Madsen nih yang lo pada minta diulang, ada cerita yang kurang, ada yang belum diungkap. Sekarang sama dia udah diungkapin semua. Kalau mau diundang yang ketiga, komen aja lagi di bawah, diperbanyak komennya biar rating naik, ya kan. Ya komen-komen lah di situ. Jadi intinya sih kita teman-teman ngambil yang positifnya, ngambil Positif positifnya aja lah, gitu. nostalgia lah kita. Nostalgia. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya kan? Karena kan ada awal dan akhir, apa dan omeganya. Seperti itu. Jadi nggak ada sebab, pasti nggak ada yang kejadian. Betul. Gitu ya kan? Bukan mereka, kita bukan mau lu so jagoan atau gua paling strength apa gimana, enggak. Itu semuanya kita fokus sekolah itu ya seperti itulah. Pasti teman-teman juga ngerasain lah ya kan. Tapi untuk teman-teman yang masih sekolah ya lu nggak usah ngikutin yang negatifnya. Jangan. Lu jalanin lagi sekolah, lulus sekolah, lu mau kuliah, lu mau kerja, yang penting lu perbanyak ilmunya aja di dalam sekolah lu gitu. Banyak ilmu, banyak pengalaman, lu di mana aja pakai. Bukannya lu dipakai ya, tapi kepake. Oke, sekian dari gue, Koko, Madsen. Yo. Salam 134. Deh matiin, lu iseng lu kadang-kadang lu. Gini dulu dia terakhir. Terakhir baru pok lu. Untung kemarin nggak ada.